Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini yang terik ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ulat lur. Jadi obat mahal pun sia-sia lur, karena jika salah aplikasi. Hari ini saya juga mengalami lur, masalahnya saya sendiri mengalami. Dan setelah saya lakukan pengamatan, ternyata metodenya yang kurang tepat lur. Jadi singkat cerita lur, tanaman ini sebenarnya kalau dibilang ada serangan itu belum lur, baru gejala. Memang ada yang dimakan, tapi itu pun sangat sedikit sekali lur. Jadi dari luasan segini 2500 ini saya temukan itu 3 lokasi. 3 lokasi itu yang ada serangan ulat lur. Ada yang dimakan ulat, beberapa rumpun. Saya lakukan pengamatan, itu ada daun-daun yang dimakan, tapi saya cari tidak ada ulat di dalamnya. Saya berasumsi atau saya berpikir awalnya itu ulatnya mati karena saya lakukan aplikasi insek. Jadi kemarin sore atau malam itu, menjelang malam itu saya lakukan aplikasi insek pakai mereknya Arjuna. Ini saya kasih kemarin itu 15 mili per tangki. Dan paginya saya lakukan, hari ini saya lakukan pengamatan. Saya pikir ulatnya mati lur. Dan ternyata tidak. Berarti kemarin itu juga saya salah lakukan aplikasi. Bukan obatnya yang salah, tapi aplikasinya loh. Ulatnya itu ternyata dia tidak berada di dalam daun. Dia itu ngumpet di tanah lur, seperti di rongga-rongga tanah seperti ini lur. Dia ngumpet di bawahnya lur. Jadi saya cari di dalam daunnya itu, saya potong, saya cari tidak ketemu. Kemudian saya temukan itu dia di ngumpet di tanah lur. Jadi kalau kita aplikasi menggunakan insek yang notabene itu hanya beberapa jam efektivitasnya, itu dia tidak akan mati lur. Jadi kita harus rubah setting cara aplikasi untuk pemberantasannya. Nah, pertanyaannya pasti bagaimana caranya? Oke, saya jelaskan sedikit. Ulat itu ternyata bisa ada di daun dan bisa ngumpet di tanah. Nah, setiap hari di lahan saya ini pagi dan sore saya lakukan penyiraman dikarenakan tidak ada hujan, sudah ada sekitar 10 hari ini loh. Itu kenapa saya lakukan siram pagi dan sore, karena ini benih kecil lor. Kalau benih kecil itu cenderung kurang kuat terhadap panas yang terlalu. Jika tanah terlalu kering dia akan layu lor, karena perakarannya sedikit. Nah, bagaimana kalau ada serangan ulat yang semacam itu? Jadi kita bisa jeda penyiraman. Kita jeda penyiraman agar si suhu tanah ini panas lor. Suhunya panas. Kemudian sore harinya kita tabur dengan karbofuran. Bisa mereknya macam-macam loh. Yang penting karbofuran. Kita tabur terkhusus di lokasi yang kita temukan ada serangan ulat loh. Kita tabur, kemudian kita aplikasi insek lewat daun. Jadi ada unsur yang mendorong supaya ulat itu keluar karena temperaturnya panas. Kemudian jika dia keluar, dia di situ sudah ada insek pada tanah. Dan jika dia lolos dari insek yang di tanah, kita sudah antisipasi dengan insek yang ada di daun. Kalau insek di daun, saya rasa dulur semua sudah
pasti punya untuk petani bawang merah. Nah, untuk terkhusus yang insek pada tanah ini kita bisa gunakan karbofuran. Semua insek kita harus bijak dalam penggunaannya, terutama dosis loh. Apalagi ini usia baru menginjak 16 HST saat ini masih vegetatif, kita harus bijak menggunakan dosis insek maupun fungisidanya. Lur, jadi saya ucapkan juga terima kasih banyak yang masih setia di channel Bocah Belajar Tani. Saya ucapkan semoga sehat selalu, panjang umur, tanamannya sukses. Dan buat para netizen saya sebut yang kurang cocok dengan video, bisa di skip saja daripada panjenengan berdosa karena melontarkan kata hujatan, terutama yang ada juga di WA. Jadi tidak puas dengan videonya lewat WA. Saya ucapkan juga sehat selalu dan tidak korslet. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Ini sekedar cuplikan lur. Kita lanjut. Ini tadi serangan ulat yang ngumpet di tanah lur. Kemudian kita lanjutkan untuk yang serangan jamur. Biasa lur, di usia 15 HST up ini nanti pasti muncul ada beberapa itu yang moler. Ini kemarin bersih dan hari ini ada lur. Kalau dibilang ini nanti 100% itu hanya ada di Google, di foto yang bagus, dan itu selamanya akan bagus lur. Tanaman saya ini ada yang terindikasi moler, tapi itu saya anggap wajar karena serangannya bukan menyebar tapi hanya ada beberapa rumpun. Itu saya pastikan dari umbi lor, dari umbi, dari benih. Karena setelah saya lakukan pencabutan, saya amati memang ada permasalahan pada akar dan umbinya lor. Itu wajar. Jadi lebih baik kita cabut saja, kita bersihkan dari lahan kita, kita buang jauh-jauh agar kita tidak menanam jamur pada lahan kita. Nanti kita akan juga shoot lor, seperti apa yang terindikasi moler. Nah, bagaimana cara untuk penanganan? Penanganannya bisa lakukan pengocoran fungisida atau agen hayati pada lokasi yang moler. Bisa kita cabut kemudian kita kocor. Awas nyabutnya jangan saat daun basah. Ini cuaca juga lagi bagus, pagi pun tidak terlalu kabut dan kondisi tanah, kondisi udara tidak terlalu lembab. Jadi ini cuaca yang lumayan bagus, bisa kita gejot pemupukan agar tanaman kita subur dan menghasilkan kualitas yang super. Baik lur, cukup itu saja dari saya, Bocah Belajar Tani. Semoga bermanfaat. Di kesempatan lain kita akan berjumpa lagi, dan yang ingin kita kunjungi tim dari Bocah Belajar Tani, silakan chat di WA atau di channel ini, karena kita mulai ada senggang waktu untuk lakukan sidak di tempat-tempat lain atau di lain daerah. Baik, terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.